Assalamualaikum. Saya Nanang Suprayagi. Pemirsa, ada seekor ular pada suatu malam masuk ke dalam ruang kerja seorang tukang kayu. Di ruang tersebut ada berbagai macam peralatan, termasuk diantaranya adalah gergaji. Ular tersebut ketika berjalan melewati gergaji, tubuhnya tergores dan terluka oleh gergaji. Merasa tubuhnya terluka, dia berpikir bahwa gergaji tersebut adalah musuh yang hendak mencelakainya. Maka muncullah sifat dari ular tersebut, ingin membalas dan menyerang gergaji. Apa yang dilakukan? Ular tersebut kemudian menggigit gergajinya. Namun apa yang terjadi? Bukannya gergaji itu melemah, namun justru memberikan luka pada mulut si ular hingga berdarah. Si ular semakin marah dan semakin tidak bisa mengendalikan amarah. Dia pikir bahwa gergaji itu adalah musuh yang berat yang harus dia kalahkan, dan amarahnya semakin meluap. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia semakin menyerang gergaji tersebut. Dia membelit gergaji dengan seluruh tubuhnya. Semakin dibelit, semakin tubuhnya terluka oleh gergaji tersebut. Namun amarah yang sudah begitu mengakar dalam hati si ular membuat si ular lagi-lagi mengeratkan lilitan tubuhnya pada gergaji, dan terus-menerus dia lakukan hingga darah ular tersebut berceceran kemana-mana. Lalu apa yang terjadi? Sudah bisa kita tebak. Ular tersebut mati binasa. Keesokan harinya, si tukang kayu memasuki ruang kerjanya dan dia mendapati ular sudah tergeletak dan darah yang sudah mengering berceceran di bawah. Pemirsa, dari kisah sederhana tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa seandainya pada goresan pertama yang dirasakan oleh si ular itu, si ular tidak harus meluapkan amarah, si ular tidak harus langsung bereaksi, maka mungkin dia tidak akan mati sia-sia. Ular tersebut mati karena dia mengikuti amarahnya. Dia merasa bahwa gergaji itu adalah musuhnya dan harus dia serang. Kalau seandainya ular tersebut bisa memahami bahwa goresan luka yang pertama itu bukan berasal dari sang musuh, maka kematian tentu bisa ia hindari. Pemirsa, kadangkala pada saat kita sedang marah, kita sepertinya ingin melukai orang lain. Perkataan kita, perbuatan kita ditumpahkan kepada orang yang sedang kita marahi agar mereka merasakan sakit dari apa yang kita lakukan. Namun pada hakikatnya amarah yang kita luapkan kepada orang lain justru melukai diri kita sendiri. Berbagai macam kata-kata yang tidak pantas, berbagai macam kata-kata yang tidak sopan, berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak terkontrol berikan kepada orang lain, justru akhirnya mencelakai
merugikan diri kita sendiri. Sebagaimana ular tadi, amarah yang diluapkan kepada gergaji justru menjadi penyebab kematiannya. Pemirsa, amarah itu harus dikendalikan, jangan diperturutkan. Semakin kita memperturutkan amarah, sesungguhnya semakin merugikan diri kita sendiri. Orang yang bijak adalah orang yang mampu mengendalikan amarah. Amarah itu bukan untuk diperturutkan, amarah itu untuk dikendalikan. Orang yang baik adalah orang yang mampu mengendalikan amarah. Mari kita belajar dari kisah ular tadi. Semoga kita bisa terus-menerus memperbaiki diri, memperbaiki sikap, agar kita damai dengan diri kita dan mendebarkan kedamaian kepada orang-orang di sekeliling kita. Demikian, semoga dapat menginspirasi. Salam, saya Nanang Supardi.